Assalamualaikum, apa kabar Pak Agri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini lumayan sehat Pak Eko, walaupun agak sedikit batuk nggih. Namun saya hari ini ada penting dengan jenengan Pak Eko, karena saya sedikit mempunyai sebuah problem permasalahan. Seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya Pak Nggih. Agri. Ada yang bisa saya bantu kira-kira Pak Agri? Nggih Pak Eko, jika boleh nggih Pak, jika boleh saya ingin berbincang sebentar dengan Bapak. Kira-kira bisa ya Pak? Tentu saja boleh Pak Agri. Kebetulan saya ini ada waktu kosong ini ya, yang mungkin apa sih yang ingin diharapkan atau dari percakapan kita nantinya Pak Agri? Iya Bapak, jadi seperti ini Pak Eko, saya ingin menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya bercerita bersama Bapak, saya ini bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu Pak Eko. Oh iya, jadi ingin menemukan solusi permasalahan ya Pak Agri Betul, ya? betul Iya, Bapak. memangnya ada masalah apa ya Pak Agri kira-kira? Tidak apa-apa ya Pak ya, saya bercerita. Jadi begini Pak, Iya, ada silakan Pak Agri. Iya, jadi silakan. ada salah satu siswa saya ini apabila masuk di pembelajaran saya tidak bersemangat seperti itu Pak. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing Pak menghadapinya. Baik. Jadi Pak Agri bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Betul Apakah Pak. apakah Pak Agri sudah menelusuri penyebab dari masalah itu Pak Agri? Uh, Jika menelusuri sudah Pak, saya sambil sempat memanggil juga anak tersebut Pak dan menanyakan penyebab mengapa anak tersebut itu tidak suka dengan mata pelajaran saya. Jadi saya itu sudah sempat memanggil Pak dan sempat menelusuri juga. Seperti itu Pak Eko. Lalu kira-kira dari pengamatan Pak Agri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika Pak ya? Nah ini hasil dari penelusuran saya Pak. Jadi setelah saya amati dan menanyakan secara langsung kepada anak tersebut, ternyata Pak Eko, anak tersebut tidak suka mata pelajaran matematika Bapak. Karena mungkin ya Pak, mohon maaf karena mungkin menghafal perkalian yang disajikan itu menurut anak tersebut sulit, seperti itu Pak. Iya, memang benar sekali itu Pak Agri ya, apalagi belajar matematika ya. Anak-anak itu kalau disuruh untuk menghafal perkalian, pembagian itu memang cenderung untuk males seperti itu kira-kira. Iya, kira-kira Pak Agri bisa menceritakan kondisi idealnya yang Bapak harapkan pada murid tersebut bagaimana? Oh iya Bapak, terima kasih. Jadi kondisi ideal yang saya harapkan itu tentu nggih Pak, tentu saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Dan seperti mungkin murid-murid yang lainnya Pak. Jadi murid tersebut bisa meninggalkan kesulitan tersebut dan bisa bergabung belajar dengan teman-teman yang lain. Itu kondisi ideal yang saya harapkan Pak. Oh iya, luar biasa Pak Agri ya. Mudah-mudahan dalam harapan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Agri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Pak Agri? Oh, nggih Bapak. Mungkin berdasarkan pengamatan saya nggih Bapak nggih. Ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Pak. Jadi seperti itu di lapangannya. Sehingga anak tersebut mungkin tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya lakukan untuk anak tersebut atau mungkin metode yang saya lakukan itu adalah metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Mungkin saya bisa menerapkan ice breaking seperti itu Pak Eko. Dan saya mungkin bisa memilih metode atau media pembelajaran yang menarik agar minat peserta tersebut atau minat anak tersebut itu bisa tumbuh seperti itu Pak Eko. Wah, luar biasa sekali ya Pak Agri. Ternyata ya dalam penerapan metode pembelajaran ya intinya yaitu ingin
menjadikan suatu anak didik itu tetap mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan, Nggih, ya. Bapak, betul, Bapak. Baik Pak Agri, kira-kira ini Pak Agri ya, metode yang pernah berhasil menurut Bapak yang pernah dilakukan di kelas itu kira-kira bagaimana ya? Oh iya Pak, ada Pak. Iya, Jadi metode yang sudah pernah saya lakukan itu adalah melakukan ice breaking Pak, dengan pesan berantai. Jadi itu seperti ini Pak. Jadi pada waktu siswa melakukan pembelajaran secara berkelompok, saya menyampaikan dan dibaca berantai secara nantinya otomatis berjalan dari kelompok A sampai kelompok B, seperti itu Pak, dengan metode permainan atau game sesuai dengan pembelajaran saya di kelas. Hasilnya Pak Eko, seluruh siswa ini yang terlibat dalam pembelajaran ini bisa sesuai yang saya harapkan. Seperti itu Pak. wah luar biasa Pak Agri ya. Jadi Oke, Pak. dengan melakukan ice breaking dengan pesan berantai tadi ya, Betul Pak Eko, dengan pesan iya, berantai. ya sehingga siswa ya secara otomatis tetap fokus membaca bahkan menghafal perkalian itu ya. Betul sekali Pak. Oke. Dengan tidak sengaja otomatis akan menghafal Pak siswa tersebut dengan ice breaking Iya. ini. Wah, benar sekali Pak Agri dengan melakukan itu. Luar biasa Pak Agri. Kemudian gini Pak Agri, jika kita memberikan rating tuh dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Pak Agri, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Pak Agri? Seperti ini Pak, kalau menurut saya peringkat metode tersebut ini masih berkisar antara 7 sampai 9 Pak Eko. Wah, luar biasa. Dalam metode itu ya mungkin untuk ratingnya 7 sampai 9. Iya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Agri lakukan dan bagaimana kira-kira langkah-langkahnya Pak Agri? Oh iya Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi rencana atau langkah-langkah yang segera ini Pak, ini segera Pak, akan segera saya lakukan ini adalah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bapak. Dan juga mungkin saya akan menyelingi kegiatannya dengan yang tadi Pak, ice breaking tadi, mungkin kita akan bungkus semenarik mungkin agar anak-anak ini tidak bosan dengan metode pembelajaran yang saya suguhkan. Lalu saya juga mungkin akan mengupdate informasi yang saya dapat untuk mengajar berpihak pada murid agar mencapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik. Seperti itu Bapak. Ya, luar biasa. Jadi Pak Agri sudah menerapkan yaitu metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian diselingi dengan ice breaking yang menarik ya, seperti pesan berantai yang tadinya mungkin kurang mengetahui, ketika dilakukan ice breaking itu menjadi lebih fokus ya, yang belum mungkin sulit-sulit menghafal ya, dengan metode berantai itu anak-anak dengan mudah untuk menghafal. Betul, kemudian Bapak. juga kemudian juga Bapak luar biasa juga ya, selalu mengupdate informasi ya yang berkaitan dengan pembelajaran. Iya. Baik Pak Agri, kira-kira ini Pak Agri ya, siapa yang bisa membantu Pak Agri dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana aksi nyata itu Pak Agri? Oh iya Bapak, yang pasti dalam penyusunan rencana ini saya tidak bisa sendiri Pak. Saya akan melibatkan yang utama yaitu rekan sejawat Bapak, rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah. Dan ini Pak, tak lupa saya juga akan selalu intens mengkomunikasikan gitu Bapak ya, kepada wali murid atau orang tua siswa nantinya. Wah, seperti itu, iya, Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi Pak Agri selain teman sejawat ya juga mengomunikasikan dengan wali murid ataupun orang tua. Iya. Kira-kira berapa lama Pak Agri waktu yang akan butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya ya Pak, sepertinya ini saya tidak akan membutuhkan waktu yang lama Pak, karena hal yang saya terapkan secepat mungkin ini ingin saya itu biar segera pencapaian dan siswa tersebut ini dapat mudah beradaptasi dengan teman yang lain Pak. Jadi mungkin
saya tidak akan membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya, karena dengan metode yang saya terapkan tadi, mungkin siswa tersebut akan cepat beradaptasi dan momok mata pelajaran matematika ini bisa hilang dari siswa tersebut. Luar biasa Pak Agri, berarti akan segera dilaksanakan Agri ya. Iya Bapak. Iya, baik. Kemudian ini Pak Agri, komitmen seperti apa yang akan Pak Agri lakukan acara ini bisa berjalan dengan baik Pak Agri? Oh iya Bapak, kalau komitmen insya Allah pasti Bapak gitu. Kalau komitmen yang pertama nanti Pak, saya akan konsisten Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan yang tadi Pak, mengupdate segala informasi. Yang kedua, saya akan menerapkan yang sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, yaitu tentang kolaborasi Bapak. Kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, yaitu saya akan menerapkan praktik baik Bapak dengan guru hebat yang lainnya baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan mungkin nanti berbagai metode Bapak, berbagai metode dan gaya belajar semenarik mungkin. Sehingga kehadiran saya Bapak, kehadiran saya ini selalu diharapkan atau dirindukan oleh peserta didik. Iya, luar biasa ya. Jadi konsistennya atau komitmennya yang pertama tadi adalah selalu mengupgrade ya segala informasi ya. Iya, Bapak. Kemudian berkolaborasi ya dengan siapa saja, tentunya kepada elemen sekolah ya. Kemudian juga melakukan praktek baik dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah. Betul. Baik Pak Agri, mungkin Pak Agri ya, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Oh iya Pak, mungkin dukungan dari pihak itu yang pertama dari sekolah Pak. Ini dukungan yang saya terima ini mencangkup sarana dan prasarana Pak. Selain itu juga ada moral yang sudah saya dapatkan baik dari dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Tetapi tidak hanya di situ saja Bapak, saya juga mendapatkan dukungan dari internal atau stakeholder sekolah yang konsisten selama saya menjalaninya nanti Bapak. Baik. Baiklah, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak Agri. Amin. Ya. Nah, bagaimana sekarang perasaannya Pak Agri setelah kita melakukan perbincangan sejenak tadi? Pastinya saya merasa senang Bapak, merasa senang dan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang ya Pak ya dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Iya, saya juga senang Pak Agri ya bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Iya Bapak. Seperti itu ya, mungkin cukup sekian saja ya. Sampai jumpa ya Pak Agri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Iya.